pelatihan ini mengenai dasar kelistrikan, maka akan kami jelaskan masalah-masalah mendasar, yaitu yang pertama mengenai tegangan listrik, kemudian arus listrik, impedansi, komponen resistor, komponen induktor, komponen kapasitor, dan juga selanjutnya mengenai daya listrik, kemudian tegangan jatuh atau yang biasa disebut dengan voltage drop, kemudian isolasi, hubung singkat, dan yang terakhir nanti rugi-rugi. Ke-11 faktor inilah yang perlu kita kuasai sebelum kita melanjutkan pada tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan dasar ini. Dengan menguasai 11 faktor ini, kita sebenarnya sudah dapat mengembangkan ilmu kelistrikan kita. Kalau kita baca buku-buku, kita tidak lagi terlalu sulit. Tapi kalau sama sekali belum mengetahui ini, maka harus kita mengembangkan dengan membaca sendiri. Dari 11 faktor ini, ada yang 5 terakhir, jadi yang nomor 7, 8, 9, 10, 11, ini sesuatu yang perlu kita ketahui dalam rangka kita mengetahui bagaimana membuat suatu sistem kelistrikan yang aman, andal, dan efisien. Yang nomor 7 ya, ini daya listrik. Ini kita masukkan juga karena ada beberapa hal atau ada beberapa tipe daya listrik yang kita kenal di pekerjaan kita sehari-hari, yaitu yang kita sebut dengan watt, kemudian kita sebut dengan VA, dan kita sebut dengan VAR. Nah, apa bedanya? Ini akan kita jelaskan nanti. Kemudian tegangan jatuh atau voltage drop ini sehubungan dengan bagaimana kita membuat sistem kelistrikan itu andal atau aman. Jadi andal dan aman itu salah satunya kita lihat dari tegangan jatuh. Kemudian isolasi. Ini bagaimana membuat sistem kelistrikan itu aman. Baik untuk peralatan itu sendiri maupun untuk pekerjanya atau operatornya. Kemudian hubung singkat. Hubung singkat ini menentukan juga mengenai keandalan dari sistem tersebut. Artinya apa? Kalau terjadi hubung singkat, jangan sampai sistem itu rusak. Misalkan ada yang kejadian hubung singkat atau umumnya kita sebut dengan korslet ya. Kalau di percakapan sehari-hari, korslet. Nah, jangan sampai korslet lalu instalasinya rusak. Itu berarti nggak andal atau nggak aman juga ya. Lalu yang terakhir rugi-rugi. Rugi-rugi itu dalam rangka efisiensi. Jadi jangan sampai banyak tenaga listrik yang hilang. Nah, ini nanti akan saya jelaskan semuanya. Dengan mengetahui 11 ini, saya yakin Anda sudah lebih mengerti lagi mengenai ilmu kelistrikan. Tetapi sebelum kita menginjak ke 11 faktor tadi, kita sebenarnya juga harus tahu mengenai definisi listrik itu sebenarnya apa. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan secara singkat. Nanti di belakang waktu kita membahas arus itu kata kami jelaskan juga agak sedikit, uraiannya lebih banyak daripada sekarang. Kalau sekarang listrik itu saya jelaskan sebagai pergerakan dari elektron. Elektron menciptakan muatan listrik. Dan Anda semua tahu elektron adalah bagian daripada atom. Itu aja mungkin mengenai listrik. Jadi pergerakan elektron itulah yang merupakan yang nanti menciptakan muatan listrik.
dari 11 faktor di atas, maka sebetulnya yang melahirkan atau membentuk listrik seutuhnya ada 3. Di sini kita sebut 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah tegangan. Tegangan adalah perbedaan besar muatan antara 2 titik. Jadi kalau ada 2 titik muatannya beda, maka antara 2 titik itu timbul tegangan. Kemudian arus. Arus adalah besar aliran dari muatan. Nah, kalau ada aliran pasti ada jalannya kan. Nah, itulah jalannya ini kita sebut dengan impedansi. Impedansi adalah material yang bertendensi untuk menahan aliran muatan atau arus. Tapi sebenarnya impedansi itu merupakan jalan dari arus itu. Nggak ada impedansi, nggak ada arus. Walaupun dia mempunyai sifat tendensi menahan aliran arus. Kalau kita analogikan dengan air, ya, supaya gampang kita ya mikirnya, maka air itu sendiri sama dengan muatan kalau di listrik. Kemudian tekanan antara 2 titik pada aliran air itu kita sebut dengan tekanan, itu analogi dengan tegangan pada listrik. Dengan aliran itu sendiri adalah merupakan arus kalau pada listrik. Itulah analogi antara air dengan listrik. Saya kira ini mudah ya dimengerti ini ya. Jadi itulah kira-kira listrik itu apa ya, itu tadi yang saya uraikan. Kemudian kita tahu bahwa di sekitar kita itu banyak pembangkit. Mungkin Anda sudah pernah dengar pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya. Lalu yang mungkin masih baru di Indonesia, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, sebetulnya itu apa yang dibangkitkan oleh pembangkit? Kita kan tahu 3 prinsip tadi ya, tegangan, arus, impedansi. Tapi sebenarnya yang dibangkitkan oleh pembangkit itu apa? Seperti tadi lah kami jelaskan, bila antara 2 titik mempunyai muatan yang berlainan, maka di situ akan timbul tegangan. Jadi apa? Tegangan itulah yang dibangkitkan oleh pembangkit. Bukan arus, bukan impedansi, tapi tegangan. Lalu arus kapan? Nah, kalau arus itu bila 2 titik yang bertegangan tadi kita hubungkan dengan suatu impedansi, termasuk di situ beban, maka timbul arus. Arus listrik timbul yang mengalir sepanjang impedansi tersebut. Kemudian dengan adanya tegangan dan adanya arus, maka timbul daya listrik. Jadi tidak, urutannya adalah mulai tegangan dulu dibangkitkan, kemudian arus, kemudian dengan adanya arus dan tegangan itu ada daya